Halo, kembali lagi di channel Manhwa Park. Kali ini kita lanjut lagi nih alur cerita Infernal Lord ya guys ya. So tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Oh ya sebelum itu, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng supaya teman-teman gak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Di video sebelumnya, Wunhui bersama 3 gadis terbaik Murim menghadapi pertarungan sengit melawan eksekutif sekte North Sea dan aliansinya, yaitu Gu Mingchae dan Weak Crimson Spectre. Berkat menggabungkan kekuatan mereka, 3 gadis Murim mampu menang melawan Weak Crimson Spectre dengan sangat mudah. Sedangkan Wunhui terpaksa merebut senjata Gu Mingchae yang udah terlanjur berubah ke mode monster, yaitu pedang es, agar kemudian dihancurkan sampai berkeping-keping untuk menyerap kekuatannya demi serangan pamungkas yang menentukan. Selagi proses penyerapan berlangsung, ternyata Wunhui yang dari tadi udah mengaktifkan mode Evil Ghost Battle Rope malah melakukan kultivasi internal terhadap energi yin pedang es yang membuat roh para elder kaget luar biasa. Mereka bilang, "Tuan muda, apa yang kau rencanakan? Kau mau melakukan kultivasi selagi pertarungan berlangsung? Itu gila, Tuan muda! Kau akan terkena penyimpangan Qi." Tapi Wunhui malah menjawab, "Benar, itu kalau aku melakukannya dengan cara normal." Tiba-tiba Mingchae mode monster menerjang sambil melancarkan cakar ganas full auranya ke arah Wunhui. Hebatnya Wunhui masih bisa menghindarinya, yang membuat roh elder makin kaget dan bilang, "Bertarung dan mensirkulasi Qi secara bersamaan? Jangan bilang Anda pakai Twin Mind teknik milik Wudang?" Selagi menepis semua serangan cakar Mingchae yang datang secara bertubi-tubi berikutnya, Wunhui tiba-tiba malah mengaktifkan 2 rantai sihir yang membuat Mingchae terpaksa menghentikan serangan agresifnya. Ngeliat itu, para roh elder yang gak berhenti dibikin kaget kemudian bilang, Itu mantra? Mustahil! Martial art, sirkulasi Qi, dan sorcery, dia melakukan ketiganya secara bersamaan. Faktanya, di kehidupan Wunhui yang dulu, di mana dia cuma bisa menggunakan sorcery, dia fokus untuk mendorong kecepatan proses mantra agar bisa bertahan dalam perang brutal untuk merebut posisi Holy Lord. Dan dia menemukan teknik kultivasi mental yang membuatnya bisa punya 2 aliran pikiran, Twin Mind teknik Sekte Wudang. Dengan membagi pikiran, maka kapasitas proses mental bisa digandakan. Memang semakin banyak pikiran terbagi, akan membuat dantian atas makin terbebani. Bahkan satu kesalahan aja bisa menyebabkan kerusakan sangat besar pada meridian otak. Tapi karena Wunhui yang dulu punya dantian atas yang sangat besar, dia mampu melakukannya tanpa mengalami kerusakan. Gak cuma itu, Wunhui bahkan mengembangkan Twin Mind teknik yang berlapis, yang secara teori membuatnya bisa memisahkan pikirannya menjadi lebih banyak lagi secara kelipatan 2, hingga akhirnya menjadi otak paralel seperti prosesor komputer yang kemudian dia sebut sebagai Split Mind teknik. Awalnya Wunhui tampak kesulitan untuk mengubah energi yin dari pedang es menjadi miliknya karena besarnya energi yin tersebut. Tapi seiring pertarungan intens terus berlangsung, Wunhui membagi pikirannya menjadi lebih banyak lagi agar bisa menganalisis gerakan meledak-ledak dari Mingchae. Hingga pada akhirnya di satu kesempatan, setelah menghindari tendangan terbang berputar yang ganas dari Mingchae, Wunhui mengerahkan tembakan aura bayangan dan sihir rantai sekaligus yang susah payah monster Mingchae tahan. Dan di celah kesempatan itulah, Wunhui menerjang secepat kilat, melepaskan tebasan pedang mengerikan yang mengenai pinggang kiri Mingchae dengan ganas hingga dia meraung kesakitan. Kini Wunhui mengaku kalau dia udah dapat ide untuk menghandle energi yin dingin dari pedang es sebelumnya. Dengan pemahaman mendalam terhadap energi yin pedang es, Wunhui melakukan Poison Dragon Cultivation Technique melalui Black Dragon Key Arts, sehingga berevolusi menjadi Black Dragon Cultivation Technique. Seiring dantian tengah berubah total, maka dantian atas ikut terkena dampaknya. Seketika, aura bayangan dan petir hitam mengerikan menyambar-nyambar di sekitaran Wunhui. Lalu tiba-tiba mata Wunhui berubah menjadi ungu, diikuti rambutnya berubah total menjadi putih. Bahkan Evil Ghost Battle Robe sebelumnya ikutan berubah menjadi jubah hitam yang terlapisi aura bayangan, petir, dan api hitam sekaligus. Benar-benar sosok baru yang sangat mengerikan. Ngelihat itu, roh para elder sangat terpana dan bilang, "Apa? Rambut putih? Dia makin terlihat seperti sosok masa lalunya yang luar biasa. Demonic dan Ghost-Ki yang berputar-putar itu, tekanannya aja seperti naga jahat yang menutupi langit. Sungguh reinkarnasi marah." Monster Mingchae pun ikutan kaget bukan main
merasakan tekanan hebat yang luar biasa dari Wunhui. Dia berdiri mematung gak bisa bergerak sedikit pun karena ketakutan parah akibat tekanan dahsyat yang bahkan terlalu mengerikan bagi insting monsternya. Dan seketika, Wunhui membuka pedangnya menjadi kipas, mengalirkan aura tebal dan peti pekat yang menyambar kemana-mana. Lalu dengan satu kibasan kilat tak kasat mata, spontan aura itu melesat dahsyat dan menyayat tubuh monster Mincai dengan ganas. Gak cukup sekali, Wunhui melancarkan kibasan kipasnya secara bertubi-tubi. Lagi, dan lagi. Sampai-sampai monster Mincai terkurung di dalam aura mengerikan yang terus menyayatnya tanpa ampun. Untuk menutup serangannya, Wunhui melepaskan satu tusukan aura petil full power dari pedangnya. Hingga aura itu menyambar, sekaligus menyengat tubuh monster Mincai dengan begitu dahsyat, membuatnya menjerit histeris kesakitan. Dan saat petir itu mereda, terlihatlah tubuh Mincai yang terbakar gosong, di mana kepalanya menjadi botak tanpa rambut yang tersisa. Wunhui pun mendekati Mincai, menempelkan pedang ke lehernya, lalu bilang dengan dingin, "Terima kasih atas hadiahnya. Sekarang mati aja otak mayat," kata Wunhui, sembari memenggal kepala Mincai, mengantarkannya ke neraka, tanpa pernah bisa sekalipun Mincai menggapai impiannya menjadi sosok Holy Lord. Dengan kematian Mincai, para roh elder nggak berhenti memuji Wunhui karena mendapatkan pencerahan di tengah pertempuran dan mengalahkan lawan yang berada pada peak stage. Mereka mengakui kalau pertumbuhan Wunhui nggak ada seorang pun yang bisa menandingi. Tapi Wunhui sama sekali nggak besar kepala dengan pujian tersebut, secara dia belum sepenuhnya mencapai peak stage. Meski dia berhasil menyerap energi yin dari pedang es, serta mendapatkan setidaknya penggunaan split mind teknik yang terbatas. Kepada roh elder yang menyayangkan kematian menyedihkan Mincai sebagai salah satu Demon Path Stand Pillars yang digadang-gadang akan memimpin kultus di masa depan, Wunhui pun bilang, "Menyedihkan? Ini salah dia sendiri. Dia mengandalkan bantuan society daripada mencari pencerahan dengan jalannya sendiri. Kalau dia meraih peak stage dengan usahanya sendiri, dia nggak akan gugur seperti ini, bahkan jika pikirannya tetap normal." Meski begitu, dalam benaknya Wunhui mengakui kalau Mincai bukan lawan yang mudah. Sembari melepaskan Evil Ghost Battle Robe Evolution, dalam hatinya Wunhui bilang, "Mau gimana pun, sebaiknya aku bergegas. Aku masih harus menangani Frost Poison di Sonyi dan kakakku," kata Wunhui, yang kemudian meng-cancel formasi array dengan Violet Mystic Eye miliknya. Dan begitu formasi menghilang, secara tiba-tiba Wunhui udah berada di hadapan Sumin dan kawan-kawan yang baru aja membantai Weak Crimson Spectre dengan banyak irisan luka pedang di tubuhnya. Baru aja Wunhui memuji Sumin atas kerja keras mereka, Gyujin malah kabur sembunyi karena tanduk hantunya masih nongol di atas kepala. Untungnya Blue Ghost segera melepaskan kontrol di tubuh Gyujin karena dia takut dengan sosok Wunhui sebagai Demon King. Siapa sangka kematian dari Gu Mincai dan Crimson Spectre belum menjadi akhir dari pertikaian. Para bawahannya yang masih tersisa mau segera menuntut balas dendam atas kematian tuan mudanya. Spontan Gyujin dan kawan-kawan lumayan panik ngelihat musuh sebanyak itu. Tapi Wunhui malah tersenyum karena dia tahu pasukan Righteous Wind akan segera turun tangan. Dan benar aja, bagaikan angin topan yang berhembus kencang, sisa bawahan sekte North Sea tercincang dalam sekejap dengan sangat sadis. Somin dan Sony yang ngelihat pembantaian mengerikan secepat itu cuma bisa terpana kagum. Dan setelahnya, Paman Gon bersama bawahannya muncul di hadapan Wunhui untuk ngelapor kalau mereka udah membersihkan semua musuh yang ada di sekitar Manor. Paman Gon pun bertanya ke Wunhui, "Jadi, wakil kepala cabang, apa bagian Anda udah selesai?" Wunhui menjawab, "Menurutmu aku ini siapa? Tentu aja udah. Mayatnya ada di Belum habis Wunhui bicara, tiba-tiba matanya terbuka lebar karena ngelihat ada sosok tinggi besar yang berdiri di samping mayat Gu Mincai yang terpenggal. Dan seketika, saat emosi sosok tersebut mencapai titik didih, yang meledak bukanlah api, melainkan aura dingin luar biasa yang membekukan Wunhui dan kawan-kawan ke dalam bongkahan es. Dan begitu aura dan es tersebut menghilang dalam sekejap, spontan semuanya terhuyung merasa lemas akibat dahsyatnya tekanan dingin seakan mati beku yang mereka terima. Ya, sosok itu adalah ketua sekte North Sea, Northern Abyss Blade Demon, Gu Raksong.
Ngeliat kemunculannya, Tanggon langsung menyuruh para bawahannya untuk membentuk formasi pertahanan guna melindungi Wunhui secepat mungkin. Dan dengan wajah panik, Tanggon meminta Wunhui agar membawa semua nona muda dari sana secepat yang dia bisa ke markas utama tanpa menoleh sekalipun ke belakang. Kami akan coba ulur waktu untuk kalian selama mungkin, tegas Tanggon kepada Wunhui. Mendengar itu, Raksong menatap mereka semua dengan tatapan sedingin salju seraya bilang, bahkan dalam medan tempur yang dipenuhi pertumpahan darah, bukankah udah menjadi adat untuk setidaknya membiarkan orang tua mengambil jasad anak mereka? Kata Raksong sambil memancarkan tekanan hebat yang membuat Paman Gon dan para pasukannya gak bisa bergerak sedikit pun. Para roh elder yang ikut merasakan tekanan itu bahkan mengakui kalau energi Yin yang ketua sekte North Sea pancarkan jelas lebih pekat dibandingkan 6 tahun yang lalu. Kalau boleh dibilang, aura tekanannya udah setara dengan 10 Grandmaster Underheaven yang ada di Murim. Gak berlebihan, ada kemungkinan Raksong udah memahami Star Path saat ini. Wunhui sendiri mengambil kesimpulan kalau Gu Minchai memang sejak awal hanyalah umpan. Dalam benaknya Wunhui mengatakan, meski Minchai adalah anak Raksong yang setengah diabaikan, tapi sampai membiarkan anaknya mati, padahal dia ada di sekitar sini. Apa mungkin dia mau menguji sebanyak apa cabang Jiulong tahu tentang rencana mereka sebelum mengerahkan serangan penuh kepada Dark Sovereign? Apa dia mau menilai kekuatan pertahanan kami? Gu Raksong dari sekte North Sea, dasar orang gila, kata Wunhui sambil terus menatap Raksong dengan intens selagi mayat Gu Minchai sedang diangkut oleh bawahan ketua sekte. Namun tiba-tiba Raksong menghilang dalam sekejap dari pandangan Wunhui, menembus pertahanan pasukan Paman Gon dengan mudah, dan seketika udah muncul di hadapan Wunhui yang membuat semuanya terkejut luar biasa. Tapi sewaktu Paman Gon bersiap mengerahkan martial art-nya, dia malah dikagetkan oleh telepati Wunhui yang bilang, "Instruktur martial, hentikan. Kalau dia mau menghabisiku, dia pasti udah melakukannya dengan gerakan barusan. Pasti ada alasan kenapa dia nggak menyerang. Jangan pancing dia." Setelahnya Raksong pun bilang ke Wunhui, "Jadi kau ya, Tuan Muda Jiulong dan Wild Wind." Spontan Wunhui langsung memberikan salam hormat, sekaligus memperkenalkan diri secara resmi kepada Gu Raksong. Wunhui bilang, sebuah kehormatan bisa bertemu sosok legendaris secara langsung. "Pembohong! Kau nampak tenang dan terkendali, tapi dalam hatimu bergejolak penuh kebencian dan amarah. Apa kita pernah bertemu sebelumnya?" tanya Raksong yang penasaran sekaligus kesal. Wunhui menjawab, "Ini pertemuan pertama kita, Tuan Raksong. Mau gimana pun saya adalah anggota klan Tang, dan Anda memasuki wilayah kami tanpa izin. Apa aneh jika seorang Tang marah karena itu?" kata Wunhui yang membalut kebenciannya dengan senyum hormat, tapi juga percaya diri. Raksong segera merespon, "Gak, bukan itu. Ini gak sesimpel kesetiaan atau rasa tanggung jawab. Ini sesuatu yang lebih primitif, liar. Apa aku pernah mengambil sosok yang berharga bagimu?" tanya Raksong dengan tatapan melotot yang memancarkan aura intimidasi yang luar biasa. Jujur pertanyaan itu membuat Wunhui nyaris kesulitan menahan emosi. Dalam hatinya dia bilang, seseorang sepertimu yang menggunakan anaknya sendiri sebagai bidak yang bisa disingkirkan gak akan pernah mengerti perasaanku. Orang sepertimu yang menjual kultus kepada society karena kau, masterku, menghilang dan banyak sekali penganut yang dibantai atau diusir ke alam liar. Setiap kali aku memikirkan mereka, aku benar-benar mau mencabik-cabik dirimu. Tapi aku nggak bisa demi suatu hari dapat menyelamatkan para pengikutku yang harus kubawa kembali dari alam liar, kata Wunhui sambil meredam emosinya sekuat tenaga. Kecuali kepalan tangan yang nggak sengaja semakin keras akibat luapan emosi di dalam hatinya. Lalu Wunhui menjawab pertanyaan Raksong sebelumnya. Untuk sekarang, akan saya hadapi dengan tenang. Meski saya nggak bisa bilang itu akan bertahan berapa lama. Baru aja Raksong makin penasaran dengan jawaban tersebut, tiba-tiba muncul sosok lain di atas atap dekat mereka. Dan sosok itu pun bilang, kenapa orang luar penasaran sekali dengan anggota klan ini? Paman Gon sampai terkejut mendengar suara itu. Sedangkan Wunhui malah tersenyum. Karena sesuai dugaannya, untuk seseorang selevel Gu Minchai, orang itu mungkin akan membiarkan. Tapi kalau Gu Raksong ikutan menampakkan diri, gak mungkin Dark Sovereign cuma duduk diam aja dan menyaksikan. Ya, sosok itu ternyata ketua klan Tang. Siapa lagi kalau bukan Tang Munhyuk? Sambil memancarkan aura pekat, Munhyuk bilang dengan tegas, kalau ada sesuatu yang ingin kau urus, maka cepat selesaikan dan menyingkir dari jalanku.
Moon Hyuk pun segera turun dari atap untuk menghampiri Raksong yang kemudian tersenyum. Begitu tahu teman lamanya alias ketua klan Tang malah muncul di hadapannya. Moon Hyuk mengaku kalau mereka udah lama gak jumpa, tapi jujur ini bukan reuni yang menyenangkan baginya. Ayolah, kenapa dingin sekali? Aku datang jauh-jauh kemari cuma untuk melihat wajah tuamu, kata Raksong setengah bercanda. Moon Hyuk menjawab, bukannya untuk mengambil kepalaku. Ditodong pertanyaan tajam seperti itu, dengan entengnya Raksong berkilah kalau banyak orang di Tianshan yang akan senang jika kepala Moon Hyuk dia antarkan sendiri ke sana. Mendengar itu, Moon Hyuk merasa tegang berkeringat dingin. Dia gak menyangka di depannya dua orang gila sedang saling berhadapan dan berniat menghabisi satu sama lain tanpa mengernyitkan dahi sedikit pun. Si Moon Hyuk gila karena menggunakan rencana assassination dirinya sebagai keuntungan untuk menang. Sedangkan Raksong yang lebih gila lagi malah menaikkan taruhannya demi mendapatkan uang yang lebih besar dari kematian Moon Hyuk. Dark Sovereign yang udah gak tahan lagi ngelihat muka jelek Raksong kemudian memancarkan aura shadow sekaligus jarum andalannya sembari bilang, kau pikir kau bisa menghadapiku? Raksong yang gak gentar dengan aura tersebut langsung membalas dengan aura dingin terkuatnya sembari menjawab, "Oh, kenapa enggak?" Seketika dua aura Elite Grandmaster saling bertabrakan dengan ganasnya, menciptakan hempasan dan tekanan aura yang sangat gila, sehingga gak ada seorang pun di sana yang mampu melawannya. Raksong dan Moon Hyuk yang terus memancarkan aura terbaik masing-masing saling tatap untuk sejenak. Tapi kemudian Raksong duluan yang balik badan. Udah mau pergi? Tanya Moon Hyuk penasaran. Raksong menjawab, gak perlu tinggal di sini berlama-lama. Karena tujuanku di sini udah selesai. Aku akan segera kembali dengan hadiah yang sangat bagus, kata Raksong yang kemudian pergi menghilang begitu aja setelah mendengar Moon Hyuk menantikan hadiah darinya. Dan begitu Raksong udah pergi dari sana, barulah pasukan Writers Wind Hall beserta Gyujin dan kawan-kawan bisa bernapas lega dari tekanan mengerikan yang terus mereka rasakan sejak tadi. Wonhui bersama anggota klan Tang yang lain segera menyapa Dark Sovereign dengan hormat, sekaligus berterima kasih karena udah menyelamatkan nyawa mereka. Moon Hyuk merespon, kalian semua membawa nama klan Tang. Itu membuat kalian udah seperti anakku sendiri. Aku cuma melakukan hal yang benar. Dan kau... Belum sempat Moon Hyuk menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba Wonhui malah jatuh pingsan akibat luka dalam yang dia terima ternyata cukup parah. Sembari menggendong tubuh Wonhui yang pingsan, Moon Hyuk pun bilang, kau udah sangat kuat bisa bertahan sampai sekarang. Tapi tetap aja, tujuanku udah selesai, kata si keparat itu. Nampaknya kita harus segera bersiap-siap, kata Dark Sovereign yang lumayan menggores di hati Gyujin. Makanya sewaktu pulang menaiki kereta, Gyujin terlihat murung karena gak bisa melakukan apapun untuk membantu Wonhui. Padahal dia udah berjanji akan menjadi pedang Wonhui seumur hidup. Dengan penuh tekad Gyujin bilang kepada dua sahabatnya kalau dia ingin menjadi lebih kuat lagi. Sebuah ucapan yang membuat kedua sahabatnya tersenyum haru karena mereka setuju untuk menjadi lebih kuat secara bersama-sama. Gak berselang lama, Wonhui pun terbangun di kasur kamarnya dalam keadaan kaget karena tubuhnya kini terasa lebih enakan dan penuh dengan perban. Para roh elder langsung jelasin kalau Dark Sovereign sendiri yang membantu perawatan Wonhui. Namun siapa sangka, ternyata Dark Sovereign gak beranjak dari tadi di dalam kamar Wonhui bersama cucu perempuannya yang cantik. Wonhui pun segera berterima kasih pada Dark Sovereign karena udah merawatnya. Dia mengaku gak tahu gimana caranya dia bisa membayar hutang sebesar ini. Meski Moon Hyuk segera menepis ucapan itu, secara Wonhui yang punya nama Tang sama aja seperti anak baginya. Wonhui malah penasaran siapa perempuan muda cantik yang ada di belakang ketua klan. Secara sengaja Moon Hyuk meledek cucunya dengan bilang, Yewon, ini Wonhui yang kamu pengen jumpa setelah sekian lama bukan? Karena malu, Yewon buru-buru menutup mulut kakeknya. Dan dia mengaku di hadapan Moon Hyuk kalau Wonhui sepertinya udah gak ingat lagi dengan dirinya. Setelah adegan canggung dan membingungkan tersebut, Moon Hyuk dan Yewon segera pamit dari sana. Dan si kakek mengingatkan Wonhui agar jangan memaksakan diri untuk sementara waktu. Bukannya patuh pada nasihat Moon Hyuk, selepas kepergian si kakek dan cucu cantiknya, Wonhui malah turun dari kasur untuk melakukan kultivasi demi bersiap menghadapi duel yang akan terjadi besok. Secara berurutan, Wonhui menggunakan Poison Dragon Cultivation Technique untuk membuka dantian bawah, yang kemudian dihubungkan dengan Black Dragon Key yang ada di dantian tengah. Baru melakukan itu aja, tiba-tiba Wonhui langsung muntah-muntah darah akibat luka internalnya belum pulih total. Tapi tekad Wonhui untuk menjadi lebih kuat gak membuatnya berhenti di situ.
Dia segera menggabungkan ki-nya dengan dantian atas, menggunakan Ghost King Grimoire, sehingga 3 jenis ki bercampur jadi satu, membuat tubuh Wunhui sangat kesakitan akibat ki yang nyaris meledak di dalam tubuhnya. Seiring darah menetes dari mata Wunhui, bola mata Wunhui bersinar terang bersamaan dengan tubuhnya, memancarkan cahaya terang benderang ke segala penjuru. Dan begitu cahaya tersebut mereda, seketika para roh Elder terkaget-kaget ngelihat apa yang baru aja Wunhui lakukan. Mereka bilang, "Hah? Itu adalah teknik legendaris Heavenly Demon Heart Protection Arts." Hebatnya tubuh Wunhui sampai melayang di udara ketika pencerahan kultivasi terjadi, dan kini rambutnya kembali memutih seperti dirinya yang dulu. Wunhui yang berhasil mencapai tahapan kekuatan baru, dia pun tersenyum lebar sambil bilang, "Ya, dengan begini semua persiapan selesai." Yo, komik yang mentok lagi kawan-kawan. Kita akan lanjutin alur cerita Infernal Lord, kemungkinan di pertengahan Agustus bulan depan, setelah komik update beberapa chapter dari pengarangnya. Saksikan terus alur cerita komik paling seru hanya di channel Manhwa Park, dan stay update.